Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina naftatihu ta'allumana wa nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah kita jumpa lagi pada malam hari ini, Jumat malam Sabtu, Fitari al-Khamis Ashar min Desember sanat alfain 23 miladiyatan masihiyatan. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita jumpa lagi pada hari ini, malam ini, hari Jumat malam Sabtu, tanggal 15 Desember tahun 2023. Dan sebelum kita mulai belajar, nahnu nawaddu an nad'u Allah Ta'ala awalan. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya, orang tua kita, anak keturunan kita, pasangan kita, saudara-saudara kita semua, a'mamina wa ammatina, akhwalina wa akhwalatina, ikhwanina wa akhwatina, wa asatidina wa ustadatina, wa man ahabbana wa man ahsana ilaina, wa man rahimana jami'an. Kita mohon pada Allah, semoga yang sakit di antara kita Allah anugerahkan kesembuhan yang segera dan sebaik-baiknya. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang ditimpa masalah dan musibah Allah berikan segera jalan keluar yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walahum ajma'in amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nas ajma'in. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita jumpa lagi dalam pembelajaran kita hari Jumat ini, yakni membahas buku Al-Mumtaz. Silakan Bapak Ibu buka bukunya Al-Mumtaz jilid yang pertama, judul Hadiyatul Firan. Judul Hadiyatul Firan. Dan terakhir kita sudah sampai halaman 63 dan 64. 63 sudah selesai kita bahas dan kita udah mulai masuk halaman 64. Atmamna at-ta'allum wal bayan
hadzal mawdu' fi as-safha ats-tsalitsah was-sittin wa qad ibtada'na al-bayan wa ta'allum fi as-safha ar-rabi'ah was-sittin. Kita sudah menyempurnakan pelajaran dan bahasan pada halaman 63 dan kita sudah mulai masuk ke halaman 64. Baiklah Bapak Ibu semuanya, silakan buka bukunya halaman 64 Al-Mumtaz jilid yang pertama. Dan saya akan buka screen terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu semuanya, terakhir kita sudah sampai bahasan Hadiyatul Firon ini pada muka surat 64 atau halaman 64. Sebelumnya kita mendapatkan cerita dari buku ini bahwa lelaki yang telah mengirimkan, lelaki yang telah membunuh kucing dari seorang perempuan itu menerima hadiah yang sangat besar. Hadiahnya berupa Sunduk kabir. yang sangat besar, sehingga lelaki itu sangat bahagia mendapatkan hadiah yang sangat besar. Namun ketika hadiah itu dibuka, ia menemukan tikus-tikus Melompat. keluar dari kotak tersebut, yamroh ya. Tikus-tikusnya berseliweran. Berseliweran itu bermain-main ya, langsung berloncatan dari kotak itu, kemudian memenuhi rumah lelaki itu. Wa far'a warakatan maktubatan, maaf. Far'a warakatan maktuban fiha al-ibaratul atiyatu. Baru sampai di sini kemarin ya. Nah, kemudian ketika lelaki itu sudah melihat tikus-tikus keluar dari kotak yang ia terima dan ia merasa jijik dengan tikus-tikus yang ada di rumahnya tersebut, kemudian ia menengok, melirik ke arah kotak dan ternyata dia melihat di kotak itu warokatan, sebuah surat atau sebuah kertas maktuban fiha al-ibaratul atiyah yang tertulis di dalamnya tulisan berikut ini atau ungkapan berikut ini. Maktuban fiha al-ibaratul atiyah. Nah, baik, akan saya coba tuliskan. Laqad qatalta qitti. Bismillahirrahmanirrahim. Ana aktub awalan. Laqad qatalta qitti. Wa haramtani wujudahu. Wa haramtani wujudahu. Wa ahdaitu wa ahdaitu laka hadhihi al-firana allati asbahat tamrahu fi baiti bila raqibin. Bila raqibin. Sudah, segini dulu. Baik. Laqad qatalta qitti wa haramtani wujudahu fahadaitu laka hadhihi al-firana allati asbahat tamrahu fi baiti bila raqibin. Ini tulisan atau al-ibarah al-maktubah fi al-waraqah al-mawjudah fi sunduk. Ini adalah ungkapan yang
tertulis di surat atau di kertas yang terdapat dalam kotak. Lakod kotalta. Baik, lakod. Ini sudah pernah kita bahas, tapi kita ingatkan kembali agar kita semakin hafal dan ingat. Lakod ini terdiri dari berapa kata, Bapak Ibu? Dari dua kata, Dua kata. la dan kod. Nah, la ini adalah harfu taukid ya. La Ya. harfu taukid, artinya sungguh. Mabniun alal fathi. Mabniun alal fathi. Mabni atas fathah. Nah, kod juga sama. Harfu taukid. Mabniun ala sukun. Tuh. Lakod la harfu taukid mabniun ala fathi. Dan kod harfu taukid mabniun ala sukun. Dan selepas kod, maka katanya adalah fi'il madhi. Makanya kita lihat tuh, kotalta. Kotalta fi'lun madhin. Fi'lun madhin mabniun ala sukun. Lamnya kan menjadi sukun karena digabung dengan domir ya. Domir sesudahnya, yakni anta. Mabniun ala sukun. Nah, kotalta ini domirnya apa kotalta? Kotal Kotalta apa domirnya? anta. Anta, domainnya anta. Makanya wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu Anta. anta. Takdiru anta. Baik, kata kotala. Kotala ini fiilnya sulasi atau rubai? Sulasi. Sulasi. Itu sulasi. Mazid atau mujarrad? Mazid. Mujarrad. Mujarrad. Mujarrad atau mazid? Mazid Ustaz. Kotala. Kalau tanya dibuang kan berarti kotala. Kotala ini mazid atau mujarrad? Kotala. Kotala mujarrad. Mujarrad, tidak ada Ya. tambahan. Oh, tak ada tambahan. Itu mujarrad. Mujarrad itu asli, tidak ada tambahan. Mujarrad. Nah, gitu ya. Mazid, mujarrad bukan mazid. Nah, kotala ini rumpun berapa fiil menurut pembagian yang kita buat? Kotala. Rumpun satu. Rumpun satu. Wazannya wazan berapa ini? Kotala wazan satu juga Ustaz. Wazan dua. Wazan dua. Dan dua. Wazan dua. Wazan satu, ain fiilnya domah. Koruba, hasuna, kaburo, ba'muda, jamula, dan lain-lain. Kalau ain fiilnya fathah, kotala, taknya fathah, ain fiilnya berarti wazan dua. Begitu ya. Ya. Ini sorobnya ya. Nah, failnya sudah kita temukan anta. Lalu kiti. Kiti ini kan dua kata. Kitun dan yang mutakallim. Berarti ini adalah idhofah. Idhofah. Maka kiti ini adalah mudhofun, ya kan? Mufrad ilaih. Ya. Sedangkan yang mutakalim ini, yang mutakalim adalah mudhof ilaih, ya kan? Ya. Nah, mudhofun ilaihi. Baik. Nah, mudhof ilaih ini fi mahalli nasbin apa? Maf'ul bihi, ya kan? Maf'ulun bihi. Maf'ul bihi dari mana? Maf'ul bihi dari kotalta. Kotala. Kotala, kotala membunuh. Membunuh itu fi'il lazim atau fi'il muta'addi, Bapak Ibu? Adi. Muta'addi, memerlukan objek, memerlukan mangsa. Baik. Laqad qatalta qitti wa haramtani wujudahu. Wawu huruf apa ini? Ataf. Harful atfi. Baik. Harful atfi mabniun alal fathi. Ala fathi. Wa haramta ini fi'il apa? Haramta fi'il Haramta madi. fi'il madhi. Mabniun ala fathi, mabniun ala sukun ya. Mabniun ala sukun. Nah, bahwa ma'tufun. Betul tidak ma'tuf? Maktuf. Ma'tuf alainya mana? Wah ini. Haramta ma'tuf. Mana ma'tuf alaihnya? Haramta. Kotala. Kotal.
Kotal. Apa? Bukan. Kotalta. Kotalta. Oh, nak kena sebut kotalta. Haramta fil madi kan? Ya, ya. Berarti ma'tuf alaih itu harus sama dengan ma'tuf. Haramta fil madi. Maka ma'tuf alaihnya cari yang sama-sama fil madi. Ya, so, kotalta. Mana fil madinya? Kiti atau lakon fil madinya? Mandi. Oh, Kotalta. lakad. Kotalta. 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 Yang jadi yang fil madi itu kotalta. Berarti haramta ini ma'tuf, wawu huruf atuf, haramta ma'tuf. Mana ma'tuf alaihnya? Ma'tuf alaihnya cari jenis kata yang sama dengan haramta fil madi. Haramta fil madi berarti ma'tuf alaihnya cari yang sama-sama fil madi. Kotalta. 3 kata sebelum haramta ada lakod, ada kotalta, ada kiti. Mana yang fil madi? Kotalta. Kotalta. Berarti ma'tuf alaihnya adalah kotalta. Begitu. Nah, ini ma'tufun alaihi. Tuh. Haramta. Haramta fi'lun madhin mabniun ala sukun wa huwa ma'tufun. Wa fa'ilu dhamir anta. Fa'ilnya adalah dhamir anta. Ini, nah ini Idofah. dhamirun mutakalimnya. Dhamir mutasil ya. Dhamir mutasil. Pasti. Dhamirun mutasilun. Fi mahalli. Nasab. Fi mahalli nasbin. Bagus. Fi mahalli nasbin. Maf'ul bihi ya. Ya, lebih. Fa'ilnya kan haramta. Ini maf'ul bihi. Nah, sedangkan nun wan nunu biqoyatun gitu ya. Saya tulis di mana ya? Di sini lah. Saya beri warna beda biar nampak. Wikoyah. Wan nun biqoyatun. Wan nunu biqoyatun. Atau sebut nunul wiqayah. Nun wiqayah. Selalu tidak boleh dibaca haramti, tak boleh. Jadi harus ada nun yang memelihara. Oh, haram tani ada nun. Tidak boleh baca haram ti, tidak boleh tapi haram takni. Tanya tetap ta, tidak boleh menjadi ti. Haram takni. Nah, ini untuk menjaga atau koyah itu menjaga. Menjaga agar kata sebelumnya tidak dianggap isim. Haram ta fil madi sehingga ketika bertemu dengan nun wikoya, ketika bertemu dengan ya mutakalim, maka antara fi'il dan ya mutakalim itu harus diikuti oleh nunul wiqayati, nun penjagaan. Apa fungsi nun wiqayah? Fungsinya adalah untuk menjaga agar kata sebelum ya mutakallim itu tidak dianggap sebagai isim. Nun wiqayah itu tujuannya adalah untuk menjaga agar kata sebelum ya mutakallim itu tidak dianggap sebagai isim. Kalau tidak ada nun, nanti kata sebelum ya-nya dianggap sebagai isim. Nah, agar kata sebelum ya mutakallim atau sebelum dhamir mutasil itu tidak dianggap sebagai isim, maka antara fi'il dan ya mutakallim itu diikuti atau diberi jeda pembatas berupa nun. Nun namanya nunul wiqayati, nun penjagaan. Seperti itu. Wa haramtani wujudahu. Nah, ini maf'ul awal, maf'ul bi yang pertama, maf'ul bi awalun ya. Saya kembali tulis menggunakan warna merah. Maf'ulun bi awalun, maf'ul bi yang pertama. Berarti kalau ada maf'ul bih yang pertama, berarti ada maf'ul bih yang kedua. Mana maf'ul bih yang kedua? Ini wa haramtani wujudahu tuh, wujuda. Wujuda kenapa fathah? Karena maf'ul bih yang kedua. Maf'ulun bihi sanin mansubun fa'alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Wujudahu ini ada wawu, wawunya wawu huruf atau wawu asli dari fi'il wujud, dari kata wujud. Wujud. Asal, asli. Asli asal.
Kalau atof tidak ada dhammah, tidak berharokat dhammah, wawu atof itu wa fathah, tidak ada wu. Berarti wawunya asli. Nah, berarti kata wujudahu ini wujud dari kata apa kalau kita kembalikan ke fi'il madhi? Wajada. Wajada. Wajada, bagus. Wajada. Wajada, huruf fa'ilnya berupa wawu. Coba ingat tidak? Bagaimana fi'il mudhari dari wajada? Yajidu. Wajada yajidu. Nah, wujud ini isim apa namanya? Isim masdar. Masdar. Ya, wajada yajidu wujudan. Wujud itu isim masdar. Nah, kalau kita belajar ilmu dalam kitab Aqidatul Awam, ini ada sifat-sifat wajib bagi Allah ya, ada 20 kan. Ya. Nah, yang Wujud pertama adalah qidam. wujud. Wujud Wujud qidam. qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama' asar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Tuh. Wujud ini dari kata wajada. Wujud itu existence, keberadaan. Dari kata wajada. Nah, wajada Bapak Ibu tahu tidak artinya wajada yajidu? Tahu. Dapat. Menemukan, find. Menemukan. Bukan Nah, mendapat. wujud ya mendapatkan boleh. Menemui lah, menemui. Menemu. Beda Bu, menemukan dan menemu beda. Menemu itu bertemu. Kalau menemukan Oh, mendapatkan. menemukan. Ya. Nah, wujud maknanya bukan penemuan, juga bukan pertemuan. Wujud di sini maknanya adalah eksistensi, keberadaan, existence, keberadaan. Wujud. Ada lah. Ada keadaan. Hmm. Keberadaan boleh. Wujud ada. Nah, wujuda ini bagaimana? Dia bertanya? Tidak ada. Wujuda ini kata yang dirangkai dengan hu. Berarti wujuda ini adalah mudhofun kan? Nah, wa huwa mudahu. mudhofun. Ya. Wa huwa mudhofun. Terus mana mudhof ilaihnya? Nah, ini hu. Hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi. Mabniun ala dhammi fi mahalli apa? Fi mahalli jarin. Majrurun. Maaf. Fi mahalli jarin mudhofun ilaihi ya. Fi mahalli jarin mudhofun ilaihi. Fi mahalli jarin mudhofun ilaihi. Mana mudhofnya? Mudhofnya wujuda. Nah, wujud ini isim atau fi'il wujudun? Wujud. Fa'al. Isim Ustaz. Wujud apa? Isim atau fi'il? Isim masdar. Isim masdar. Betul, isim masdar. Fi'il madinya kan wajada, mudhari'nya yajidu. Nah, wujud ini isim masdar. Nah, wujud berarti isim. Hu juga isim, domir. Domir kan isim juga. Nah, ingat-ingat apabila ada dua isim bertemu, bergandengan, maka dua isim itu disebut dengan mudhof dan mudhof ilaih. Kata pertama disebut dengan mudhof, wujuda, dan kata kedua, hu ini adalah mudhof ilaih. Nah, rangkaian dua isim mudhof dan mudhof ilaih itu dalam ilmu nahwu disebut dengan idhofatun, idhofah. Ya. Idhofah itu nama dari rangkaiannya. Nah, rangkaian dua kata disebut yang pertama adalah mudhof dan yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Begitu. Betul, mudhofun ilaih, mudhof ilaih. Ah. Kemudian berikutnya kita lanjutkan fahda itu. Ini ada fa. Coba Bapak Ibu tebak. Fa-nya fa apa? Fa jawab atau fa istinaf atau fa atof?
Wah, ada itu fa. Ayo, fanya apa? Ada yang tahu? Cara analisanya gini, coba lihat. Ahda itu, setelah fa ini kan ada ahda itu. Ya, ada Ahda itu ini fiil atau isim? Coba analisa. Isim. isim. Hah? Ini. Apa? Isim apa? PL. Fiil. PL. Begitu fiil. Fiil apa Ya. ahda itu ini? PL Maldi. Fiil Madi, maldi. Madi. Dari mana tahu ini fiil maldi? Dari mana kita memastikan ini fiil maldi? Eh, Ada itu. tuh. Fathah, Ada tuh fathah. kan? Ada Ada tuh. tuh. Ya, Ada kan tuh. Ingat tak kita tasdif fiil maldi kan? Jalas tuh, jalas jelas. tak, Ya, tak. Ada tuh kan? Iya. Di atas harom ta, kotal ta. Itu juga fiil maldi karena ujungnya tak, tak, tak. Ini ada itu, ujungnya tuh. Berarti sama juga. Ini ciri fiil maldi. Ada itu. Kotal tuh, jalas tuh, nah misalnya korup tuh, ba'ud tuh, dan lain-lain. Yang ada tuh itu ciri fi'il madhi. Nah, berarti ada itu ini fi'il madhi. Nah, sebelum kata fahada itu ada tidak sebelumnya fi'il madhi juga? Ada. Apa fi'il madhi sebelumnya? haram. Hotel. Kotal ta dan harom ta, ya kan? Berarti ada dua, ada fi'il madhi sebelum ada itu, benar tidak? Iya. Nah, apabila sebelumnya ada fi'il madhi, yang sama dengan setelah fa, ada itu juga sama-sama fil madhi, Ya, berarti fa ini adalah kelanjutan dari cerita yang terkandung dalam fil madhi di atas. jadi fa. Berarti fa-nya fa athof, sambungan. Makanya fa ini harful atfi. Tuh. Bukan jawab, karena kan tidak ada syarat. Mm-mm. Kalau jawab itu syarat, jika, maka, apabila, maka. Sedangkan ini tidak ada huruf syarat sebelum ada itu, sebelum fahada itu. Berarti fa-nya fa harful atfi. Baik. Berikutnya hada itu. Hada itu berarti ma'tufun alaih kan? Ya, Maaf. Ada itu berarti ma'tuf. Nah, tapi sebelum saya sampaikan dulu. Ada itu ini fi'lun madin ya. Fi'lun madin. Mabniun ala sukun. Ala sukun tuh ianya sukun tuh, makanya sukun ala sukun. Kan lampunya ya. Nah, wahwa maktufun tuh, wahwa maktufun. Kalau ada huruf atop sebelumnya berarti kata setelah huruf atop itu namanya maktuf. Mana maktuf alaih dari ada itu? Cari kata yang sama sebelumnya yang paling dekat. Mana maktuf alaihnya? Haram ta. Haram ta itu maktuf alaih. ya, Betul kan? mantap. Haram ta itu maktuf alaih. Baik. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Tadi maktuf itu namanya bahasan nahwu ya. Sekarang kita kembali ke bahasan sorof, tasrif. Ada itu fi'il madhi. Domirnya apa? Domir Ana. Ana, Domirnya Ana. ana. Coba ingat tidak? Fi'il madhi, domir huwanya apa? mandi damen huwa dia huda, Yahdi. huda. Yahdi. Ada. Jadi kan fi'il mudhari. Kalau ada Oh, itu fi'il iya, madhi, iya. nanti huwanya kembalikan ke madhi lagi. Jadi hada lah Ustaz. Hada. Ada. Bukan. Hada kan mujarrod. Ini hada itu ini mazid atau mujarrod? Ah. Mujarrad. Kalau mujarrad ada tiga huruf. Hadaya. Ini sebelum hada. Mazid. Ada ya, Mazid. Mazid yang mana? ada ya. Mazid wazan berapa hada itu ini? Mazan 3. Ah. Wazan Wazan satu. dua. Ketiga. Wazan satu, Ibu. Oh iya. Ada Nih. alif. Ada hamzah kan? Iya. Yang Semula pertama. hada. Tuh. Mujarrodnya hada. Mujarrodnya hada. Nah, Ada Yahdi.
Masya yamshi, roma yarmi, kawa yakwi, kafa yakfi, madwa yamdi, dan lain-lain. Nah, terus kata hada diawali oleh a di depan. Berarti a ini adalah ziyadah tambahan. Nah, berarti ahada ini mazid atau mujarrad? Majid. Mazid. Mazid. Mazid azan berapa? Pertama, mazid azan 1. Ya. Azan pertama. Hmm. Jadi ahda itu domir ana. Kalau anta ahdaita, kalau huwa ahda. Ahda itu ahdaita, ahda. Ahda itu ahdaiti, ahdat. Ahdaina, ahda itu ma ahdaya. Ahdaina, ahda itu ma ahdata. Ahdaina, ahda itu ma ahdau. Ahdaina, ahda itu na ahdaina. Daina. Nah, masih ingat kan? Rumpun Ya. 4. Ada ini fiil rumpun 4. Karena lampirnya terbuat dari huruf illah. Billah. Illah atau illat. Baik. Jadi ada itu ini adalah fiil madhi domirnya ana. Domirnya ana. Terus ada ini adalah fiil madhi mazid. Biziyadati mazid biharfin wahidin. Biziyadati alhamzati qabla fa'il fi'li. Dengan tambahan hamzah sebelum fa'il. Begitu. Nah, ini mengingatkan kembali pada mata pelajaran sorof ya. Jadi enak kalau kita sudah belajar sorof tasrif, melihat teks seperti ini kita pembahasannya langsung praktikal ya. Sehingga akan lebih konkret begitu. Nahwunya juga kita bahas, kita pelajari, sorofnya juga kita ulas. Begitu. Baik, ada itu fi'lun madin mabniun ala sukun wa huwa ma'tufun wa fa'iluhu dhamirun takdiruhu ana yaitu laka ini lamnya apa? Pujar. Harus jarin. Ini mabni ala fath ini. Nggak jadi luka, nggak jadi lika. Nah, tapi meskipun begitu, semula adalah huruf li. Mempunyai atau bagi itu bahasa Arabnya asalnya adalah li. Namun semula li ketika disambung dengan domir mutasil, maka tidak boleh menjadi lika, tidak boleh dibaca lika, tapi menjadi laka. Linya berubah menjadi laka. Lahu, lana, lahum, lakum, lakum dinukum. Oke, Pak. Begitu ya. Nah, jadi harful jar tapi mabni ala fathi. Kak, apa menjelaskan Kak? Ingat Kak, ini adalah domirun muttasilun mabniun ala fathi. Bagus. Mabniun ala fathi. Terus fi mahalli jarin majrurun. Ya kan? Majrur oleh apa? Majrur oleh la atau bila. Majrurun bila. Majrurun bila. Bagus. Majrurun bila. Baik. Nah, udah selesai. Terus berikutnya hadil firona. Hadi ini ismul isyarah, ya kan? Ya. Ismul isyarah mabniun ala kasri. Nah. Ala kasri. Nah, fi mahali apa nih? Fi mahali? Ya. Ini hamali Fi mahali nasbi atau fi mahali rofi atau fi mahali jarin? Jarin. Kenapa jarin? bila Wah, baik. Kita kembali ke hada itu. Hada itu apa artinya hada itu? Menghadiahkan. Menghadiahkan itu lazim atau muta'addi? Muta'addi.
Tadi. Mutaaddi berarti memerlukan objek, memerlukan mangsa, memerlukan maf'ul bih, betul tidak? Ya. Ya. Ya, ya, ya. Hazihi Nah, maf'ulun bila jadinya. laka maf'ul bih bukan laka itu. Kan dia mudaf. Laka kan tidak bisa menjadi maf'ul bih karena huruf jar. Jar itu tidak bisa menjadi maf'ul bih. Majrur. Hmm. Hmm. Maf'ul bih itu Hazihi, isim, hazihi, sedangkan huruf jar kan huruf. Ya, ya. hazihi Ada maf'ulun itu bih. adalah fi'il muta'addi, memerlukan objek, memerlukan maf'ul bih, memerlukan Ya. mangsa. Ya. Nah, setelah ada itu ada laka. Laka tidak bisa menjadi maf'ul bihi. Nah, lalu mana maf'ul bihnya? Hazihi. Firona. Hadhihi. Firona. Hadhihi. Hazihi. Maf'ul bihi hadhihi. Makanya hadhihi ismul isyarati mabniun alal kasri di mahalli Nasbin maf'ulun nasbin. bih. Nah, begitu betul. Tuh. Linasbin. Maf'ulun bih. Nah. Ya. Ismu isyarati mabniun alal kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Hmm. Ini tulisannya bertumpuk-tumpuk ya, mohon maaf ya. Oleh Langsung Bacil. digunakan. Akhirnya. Ya, bertumpuk-tumpuk. Seperti pindang di dalam keranjang ditumpuk-tumpuk. Ikan pindang, ikan yang dari laut. Hadhihi. Nah, terus alfirona. Alfirona, kenapa fathah? Ayo. Yang jelas alfirona ini ada musyar ilaih kan? Musyarun ilaihi. Kalau ada isim isyarah berarti ada musyar ilaih, betul tidak? Ya. Syarah daripada Hadhi ismu isyarah. Syarah. Setelah ismul isyarah pasti ada musyar ilaih. Kata yang ditunjuk. Nah, musyar ilaih itu kedudukannya adalah badal. Badal. Musyarun ilaihi badalun. Tuh, badal. Badal kemana? Badal ke hadhihi. Nah, tadi hadhi apa kedudukannya? Maf'ulun bih. Maf'ul bihi berarti nasab kan, mansub kan? Nah. Ya. Makanya wabadalul marfu, wabadalul mansubi. Mansubun. Tuh. Wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Tuh. Alfirona kenapa nak? Karena maf'ul bihi. Badal kepada hadhihi yang kedudukannya sebagai maf'ul Maf'ulun bihi. bihi. Itu. Sani ya. Menyebutnya bukan maf'ul tsani, Bu. Tapi menyebutnya itu badal. Oh, badal. Jadi maf'ul bihi-nya baru satu, yakni hadil firona. Maf'ul bihi-nya baru satu, yakni hadil firona. Tetapi hadil firona ini diurai, dibahas kembali. Hadhi adalah mubdal minhu, al-firona adalah badal. Hadhi adalah ismul isyarah, al-firona adalah musyar ilaih. Tetapi hadil firona ini satu maf'ul bihi, bukan maf'ul tsani. Begitu. Jadi maf'ul bihi-nya ada satu, hadil firona saja. Tetapi maf'ul bihi-nya terdiri dari dua kata yang diulas, yang dibahas. Yani hadhihi adalah mubdal minhu, al-firona badal. Badal dan mubdal minhu itu kedudukannya sama. Sama-sama. Kalau mansub, sama-sama mansub. Kalau marfu, sama-sama marfu. Dan kalau majrur, sama-sama majrur. Karena apa? Karena badal itu termasuk salah satu tawabi'. Tawabi' itu artinya mengikuti. Pengikut. Mengikuti kata yang diikuti. Mengikuti matbu'. Ada tabi'. Ada matbu'. Tabi' zamannya adalah tawabi'. Pada itulah kadil firona. Nah, tadi, bukan tadi. Kemarin. Al-firona ini jama atau mufrad? Jamak. Jamak. Jama. Mufradnya apa mufradnya? Farun. Fa'run. 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 Tikus. Kalau dua tikus apa?
Pak Roni. Pak Rani. Pak Pak Roni. Rani. Pak Roni bukan Pak Roni ya. Pak Roni bukan, tapi Pak Roni. Pak. Kalau di USA ada namanya Roni, dipanggil Bapak jadi Pak Roni. Pak Bukan, Roni. tapi bukan itu. Ini Pak Roni dua tikus. Nah, jamaknya Fironun. Pak Roni, Fironun. Sebagaimana Jarun, Jaroni, Iron. Jironun. Baik. Lalu Alati ini apa namanya? Si Mausul. Ismul Mausul, bagus. Ismul Mausul Mabniun ala, ayo ala sukun, bagus. Alati, huruf terakhirnya kan ya, ya-nya kan sukun, betul tidak? Sukun. Ya. Kan mabniun Sukun. ala sukun. Ala Alati si sukun. mausul untuk muannas atau untuk mudzakkar? Mu'annas. Muannas. 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 Alati itu isi mausul untuk muannas. Kalau mudzakarnya apa? Alladzi. Alladzi. Alladzi, alladzina, allati, allatani, allati, begitu. Ya. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, Alati. atau allai. Semua Itu itu. pada isim mausul itu ada 6 ya, 6 atau 7. Ya. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, Allai. atau allai. Allati ada, boleh dua-duanya. Makanya ada 7. Alladzi, alladzani, alladzina, 3 muzakkar. Lalu allati, allatani, allati, atau allai. Untuk jamak muannas ada 2. Boleh allati, boleh allai, begitu. Allati. Tuh. Oke, Pak. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, allai. Begitu ya. Ini sudah pada hafal belum? Isi mausul? Udah ya? Ada yang Ya, kita sebutkan. 1, apa aja? Alladzi, terus? Alladzina. Alladzani. Alladzina. Alladzina. Terus muannasnya? Allati. Allatani. Allati. Allati. Allai. Atau allai, betul. Nih, saya tulis ya di sini nih. Ya. Nih. Alladzi. Nampak tak Bapak Ibu? Ini. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, Allatani. allatani, Allati. allati, atau allai. Ini mohon maaf tulisannya kecil-kecil karena tempatnya sudah tidak cukup. Ya, boleh Pak. Nggak apa-apa, bisa Pak. Ya. Bisa ya? Ya. Saya pindahkan ke sini. Baik. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, atau allai. Sudah selesai. Isi mausul. Jadi isi mausul ini ada 7 ya untuk yang alladzi. Kalau yang lainnya kayak man, kayak ma, beda lagi. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, atau allai. Dah. Kita lanjutkan. Asbahat. Asbahat. Ini fi'il atau isim? Fi'il. Isim. Fi'il Fi'il. madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Mabniun alal Fathi. alal fathi. Domirnya apa nih asbahat? Hiya. Iya. Hiya. Dari mana kita tahu ini domir hiya?
Tak, Tak Tak taknis, ni. tak Tak taknis. sakni. tak Tak taknis. sukun, tak taknis, tak taknis, tak As-sakinah. taknis. Tak taknis Ya as-sakinah. tak sukun ini tanya menandakan taknis muannas. Domir apa domirnya? Domir hiya ya kan? Ya, Ya. Asbahat. Nah kalau domir huwa apa asbahat ini domir huwanya? asbaha. 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 Kalau anak Asbahtu. Basbahtu. asbahtu. Kalau anta Asbahtu ma. asbahta. Jadi kalau kita baca Asbahat. tasrif lughawiynya begini. Asbahtu, asbahta, asbaha, Asbahta. Baha. asbahtu, Bahtu. asbahti, Asbahti. asbahat, Asbahat. asbahna, Bahna. asbahtuma, Bahtuma. asbaha, Asbahna. asbahna, asbahtuma, Bahtuma. asbahata, Asbahata. asbahna, asbahtum, asbahu, Asbahu. asbahna, asbahtunna, Asbahtunna. Asbahna. 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 Ya, masih ingat kan? Ya. Ingat. Ya, ini terus kita ulang-ulang. Jadi yang lupa di sini diingatkan di sini, lupa di sana diingatkan di sini, terus gitu berulang-ulang. Begitu ya. Ya. Asbah tuh. Baik, asbaha ini fi'il madhi sulasi atau rubai? Rubai. Rubai dari mana huruf-hurufnya? Apa aja? Asbaha. Hamzah. Sob. Lazim Majid. Hamzah. Lazim Majid. Hamzah. Sob. Mazid. Mazid, Pak. Mazid. Rubai atau sulasi? Ayo, sebelum kita nyebut mazid atau mujarrad, ini sulasi atau rubai dulu? Sulasi. Rubai. Sulasi. Sulasi. Ya, Sulasi. begini. Coba. Rumpun satu. Nah, begini ya Bapak Ibu ya. Tadi Bu Masda mengatakan ini adalah rubai. Baik, kita lihat. Nih, Ustaz, bukan rubai. asbaha. Asbaha ada berapa huruf asbaha? Asbaha 4. 4 huruf. Hamzah, Shad, Ba, dan Ha. Sama dengan zalzala, dahroja, kan rubai juga ya. 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 Tetapi jangan lupa, meskipun ini ada 4 huruf, tetapi huruf pertamanya adalah Hamzah. Hamzah. Hamzah itu Mazid, adalah mazid. ziyadah, tambahan. Oh. Semula kalau Hamzah dibuang berarti hurufnya ada berapa? Sobaha. 3. Tiga. Apa saja? Sobaha. Sobaha. Nah berarti ini asbah ini sulasi atau rubai? Sulasi. 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 Kenapa ada 4 huruf? Mazid. Karena yang satu hurufnya adalah tambahan, ziyadah. Mazid. Ya. Nah berarti tambahannya apa? Hamzah sebelum fa'il. Berarti masih wazan keberapa ini? Satu. Wazan ke-1. Masih wazan ke-1. Asbaha. Semula adalah sobaha. Sobaha yasbahu. Asbahu. Dari kata sobaha muncul kata sobahun. Sobahul khair. Sobahun nur. Sobah. Juga muncul kata misbah. Bahun. Misbah. Misbahu zujajah. Misbahu zujajah. Ya, al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu kannahu kaukabun. Az-zujajatu apa? Karena Zujajah. kaukabun durriyun. Yuqadu min syajaratin. Baik, kita lanjutkan. Asbaha. Jadi asbaha ini adalah sulasi mazid. Mazidnya Mazid. taman hamzah sebelum fa'il. Sehingga ini adalah sulasi mazid wazan yang pertama. Biziyadati nah. al-hamzah qabla fa'il fi'li. Sebelum fa'il. Menjadi Ustaznya. Bagaimana Ibu? Menjadi, maknanya menjadi. Ya, betul. Nah, betul. Menjadi. Asbah itu menjadi. Ini adik-beradik apa nih kanan? Menjadi sama dengan Inggrisnya become ya. Become. Become. Ya. Ya, sama dengan soro yasiru. Soro menjadi. Asbah. Nah, kata asbah itu sebenarnya maknanya tidak satu ya. Boleh menjadi,
Boleh juga maknanya berada di pagi hari. Pagi hari. Naam. Kan Asbahna asbah wa dari kata asbahal sobah mulku. kan? Sobah kan artinya pagi, betul tidak? Ya. Ya. Naam. Jadi Asbahna asbah wa itu asbahal maknanya mulku. bisa menjadi, bisa juga berada di pagi hari, Pagi. berada pada waktu Hari. pagi. Dua makna lah Ustaz Ini asbahat, bagaimana Dua Ibu? makna. Dua makna. Ya, dua makna benar. Tengok Berada konteks pada ayat pagi dah. hari, tergantung Tengok konteks konteks ayat. ayat. Ya. Ya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fanqadakum minha. Ini adik-adik Bentar. beradik apa Ada ayat Ustaz? dua ini. Asbaha. Asbaha adik-beradik apa Ustaz? Dia adik-beradik. Bagaimana Ibu? Ada adik-beradik dia. Asbaha, Laita. Oh, kakak beradik teman-temannya. Teman-temannya. Asbaha, abha, zolla, Ah, terus bawa Laita, amsa, bata, Bata. soro, laisa, ya begitu. Jadi ini semuanya termasuk akhwatnya kana, saudara-saudaranya Karena wa kana. Wa akhwatuha. akhwatu. Kakak beradiknya kana ya. Kana wa akhwatuha ini salah satunya asbaha. Teman-temannya. Makanya asbaha itu ada isim, ada khobar. Mm-mm. Nah, baik. Asbaha. Baik, asbaha, asbahtum. Ada tuh ayat yang berbunyi gini nih. Wasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Hmm. Maka kalian Kalian become menjadi nah ya. dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Tuh, asbahtum itu maknanya menjadi. Jadi Atau boleh juga diterjemahkan pada pagi hari menjadi saudara. Sebelumnya malam hari dan kemarin semalam tak salah. bermusuhan. Fasbahtum, maka pada pagi harinya kalian bersaudara. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Besok harinya pada pagi hari dengan nikmat Allah kalian menjadi saudara-saudara. Asbahat ini fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Nah, fa'ilnya kembali ini domir mustatir, domir hiya kembali kepada al-firon. Nah, tetapi asbat ini kan akhwatnya kana. Nah, akhwatnya kana tidak punya fa'il. Apa sebabnya? Karena fa'il dari kana itu disebut dengan isim. Asbat ini namanya, maaf, disebutnya bukan fa'il tapi isimnya adalah domir mustatir takdiruhu hiya. Hiya kembali kepada al-fironan. Tikus-tikus. Begitu. Sudah. Lalu tamrohu ini fil apa Bapak Ibu? Mudhari. Mudhari. Fi'lun mudhari'un Marfu'un. Marfu'un. Marfu sekali tamrohu itu doma kan? Berarti marfu. Nah, coba tebak Bapak Ibu. Tamrohu ini domirnya apa? Domir hiya. Anta Ya, kan? hiya. Anta. Anta. Kemungkinannya dua. Kemungkinannya ada dua. Boleh anta, boleh hiya. Ya. Pada saat belajar sorof saya sering sampaikan. Kalau Hiya kita sudah sama. menemukan domir anta, maka domir hiya samakan dengan anta. Sebab anta dan hiya itu sama. Nah, berarti tamroh ini kemungkinannya dua. Mungkin anta, mungkin hiya. Tinggal lihat konteks ayat, konteks kalimat. Kalau anta berarti kamu. Ya. Yang melakukan pekerjaan tamroh ini adalah kamu, anta, kalau anta. Tapi kalau misalnya kamu, siapa kamu di sini? Tidak ada. Jadi Tamroh hiya. itu artinya apa? Bermain-main, berseliweran. Bermain-main. Hiya. Bermain-main. Yang bermain-main itu tikus-tikus ataukah kamu yang menerima hadiah, laki-laki itu? Tikus-tikus lah. Tikus. Tikus. Nah, tikus-tikusnya kan banyak jama, makanya hiya. Berarti tamroh ini adalah hiya, bukan anta. Banyak itu. Ya. Tamroh. Apa kata yang lebih pas dia menerjemahkan tamroh? Kalau menurut bahasa di Singapura, Malaysia apa?
Bermain. Berkeliaran. 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 Berkeliaran, benar berkeliaran. Ya, tamrohu, berkeliaran sama ya di bahasa Indonesia. Ya, kalau di sini bisa awalnya berkeliaran sebelum berkeliaran rabeng ya, rabeng, berkeliaran. Ke sana kemari ada di pojok kanan, pojok kiri, pojok depan, pojok belakang, lari sana lari sini, itu berkeliaran, tamrohu. Hmm. Rabeng Kalau di juga. kamus Rabeng. diterjemahkannya talabu, bermain-main. Ustaz, rabeng. Berkeliaran. Ya, ya Keliaran. Ibu. Rebeng. Rabeng. Rabeng itu gini, Ibu bayangkan tikus ada dalam kotak. Banyak kan tikusnya ada 50 tikus kan dalam kotak itu kan? Hmm. Dalam kotak itu ingat tidak ada berapa tikus? Ada 50 kan? Lebih dari 50. Nah, pada saat kotak dibuka, tikus loncat tidak? Loncat. Loncat. Lompat. Loncat kan? Semuanya Ya. loncat. Nah, loncat ke sana kemari itu berarti rabeng. Tuh. Keluar, pada keluar. Itu rabeng. Berlompatan. Berlompat-lompatan. Setelah lompat-lompat Lompatan. baru berkeliaran. Nina. Itu. Rabeng. Itu Ibu Masda. Rabeng itu bahasa Sunda ya, mohon maaf. Kalau bahasa Bawian Ustaz itu kabur. Hah? Kabur. Kabur. Ya, kabur ke sana kemari. Kabur Ya, lari. kalau untuk kotak ini kabur tikusnya dari kotak. Rumahnya kalau ditutup kan berarti ada di rumah kemana-mana kan? Ke kamar, ke pintu, kemana-mana. Dia sebelum kabur dia tamrahu dulu Ustaz. Tamroh dulu, iya makanya berkeliaran. Keliaran dulu. Setelah rabung berkeliaran, bermain ke sana, bermain ke sini. Baru kabur. Kalau tidak dikejar-kejar, tidak kabur, Ibu. Kalau tidak dikejar, tidak kabur. Malah bermain-main. Senang. Tadinya di kotak, kemudian bisa menemukan arena yang lebih luas di rumah. Tamrohu, demir. Jadi tamroh ini fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu Hiya. hiya Hiya. raji'un ila alfiron. Hiyanya kembali ke alfiron kepada tikus-tikus. Hmm. Oke. Fi baiti fi huruf jar Fi harfu jar huruf jar. Jar. harfu jarin mabniun ala Ala sukun. Ala sukun. Ya. Sukun. Mabniun ala sukun. Baiti majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Bahwa mudhaf ya. Mudhaf kan? Karena baiti Ya. terbuat dari dua kata, betul Ya. tidak? Iya Iya. betul. Nah. Iya. Wal ya'u dhamirun mutakallimun mabniun ala sukun. Wal ya'u dhamirun mutakallimun atau dhamir muttasil mutakallim mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Wal ya'u dhamirun muttasilun mutakallimun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin Jarrin. mudhafun ilaihi. Mudhaf ilaih. Bila. Ya. Bila rokibin bi harfu jarin La nafyin ya. Is it? mabniun Nahin. kasri. Ya. Nahyin. La harfu nafyin. Nafyin. Harfu nafyin mabniun alas Sukun. sukun. Rokibin majrurun. Bi oleh bi kan? Ya. Bibi. Nah. Bibi. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Bi artinya apa bi? Dengan. Dengan. Kalau bila? Dengan Tanpa. tidak. Tanpa. Dengan tidak. Apa artinya? Tanpa. Tanpa. Nah. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang artinya begini.
Ilmu tanpa amal Hmm. bagaikan pohon Kasajar tanpa buah. bila Apa bahasa Arabnya? Pernah dengar tidak? Ilmu ya tanpa Sajar. amal Ah, bagaikan pohon tanpa buah. kalau sajar. bila samarin. Nah, baik. Ini boleh boleh screenshot dulu boleh screenshot lalu mohon mohon dibantu share di grup ya. Hmm. Saya akan hapus. Hmm. Sudah? Belum. Baik. Akan share, silakan screenshot dulu baru share di grup. Dah. Saya hapus ya. Dah. Ada ungkapan ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Nah, ilmu bahasa Arabnya apa? Ilmun. Ilmun. Karena mubtada maka dialif lamkan marifat. Al ilmu. Tanpa bahasa Arabnya bila. Amal. 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 Al ilmu bila Amalin. amalin. Bagaikan pohon. Kasyajari Al-syajarat. tanpa buah. Bila. Bila. Tuh. Amalin. Amarin. Tuh. Simple. Amal. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Tanpa itu bahasa Arabnya bila. Bila. Boleh bila, boleh ada ungkapan lain. Bila ini salah satu saja. Boleh bila, boleh bigoiri. Hmm. Boleh juga biduni. Nah ini ada 3 ya bisa kita munculkan. Jadi kalau Bapak Ibu mau buat kalimat tanpa bahasa Arabnya apa? Bila. Atau biduni. Atau bigoiri. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Boleh juga kita mengatakan al ilmu bigoiri amalin kasyajari bigoiri samarin. Atau al ilmu bila maaf. Atau al Biduni. ilmu biduni amalin kasyajari biduni Amarin. samarin. Begitu. Oh, ilmu bila amalin kasajari Kasyajari bila samarin. tamarin. Ini bisa buat contoh kalimat dari kata bila, bila bisa ya. Misalnya begini. Eh, membaca tanpa memahami bagaikan makan tanpa mencicipi. Bagaikan bagaikan makan apa Ustaz? Bagaikan makan tak kenyang. Ada Alif. Apa kabar Alif? Alhamdulillah. Membaca tanpa memahami bagaikan makan tanpa kenyang, kata Ibu Misalma. Bagaimana bahasa Arabnya? Membaca tanpa memahami itu. Al-qiraatu bila Bila. fahmin. Amin. Kal Paham. akli ya. Ini hanya contoh ya. Hanya contoh. Ini bukan hadis, bukan apa ini contoh kita aja. Bila fahmin kal akli Bila. Bila. seperti makan tanpa kenyang. Bila. Bila syab'in. Syabi'in. Syaba'. Syabi'a yashba'u syab'an. Al-qira'atu bila fahmin. Al-qira'atu biduni fahmin. Al-qira'atu bi ghairi fahmin. Boleh begitu, boleh. Dah, alhamdulillah. Dah ya, selesai. Dan ini tambahan ya, alhamdulillah. Sudah. Kita hapus. Nah, itulah tulisan yang termaktub, ungkapan yang termaktub di dalam kertas yang ada di kotak.
yang dikirimkan oleh perempuan kepada lelaki yang usil, yang iseng. Yang pembunuh. Nah, setelah si laki-laki tahu apa yang dia terima, apa yang dia dapatkan berupa hadiah tikus itu, apa yang terjadi kemudian? Fasobaro. Wasobara. Ar-rajul. Ar-rajulu. Ala hadhil musibati. Allati i'tabaraha. Laki-lakinya baik ini, sadar, tidak marah, tidak dendam, tapi tahu diri. Iktabaro marah Ustaz, Bagaimana, Bu? Iktabaro marah kan? Bukan. I'tabara artinya memandang, Oh, memandang. menganggap. Menganggap. Menganggap, memandang apa bahasa Singapura sama ya, menganggap juga ya. Menganggap. Menganggap, baik, sama. Haqqan ala su'i fi'lihi. Ah. Fasobaro ar-rajulu ala hadhil musibati allati tabaraha jazaan haqqan ala su'i fi'lihi. Fa huruf apa? Ayo. Ataf. Mantap. Bagus. Harful atfi Apa? Apa? mabniyun alal fathi. Sobaro fi'lun madin mabniyun alal fathi. Wahuwa ma'tufun ya. Wahuwa ma'tufun. Ma'tuf alainya mana? Ma'tuf alainya kembali kepada fi'il madhi yang ada sebelumnya. Sebelumnya. Sebelum kan fi'il madhi. Berarti ma'tuf alainya cari fi'il madhi yang sebelumnya. Sebelum. Ro'a warokatan. Tuh, ma'tuf alainya ro'a. Bukan fi'il madhi yang ada dalam tulisan. Laqad qatalta kitti, bukan. Kan itu kan ungkapan dalam kotak di luar cerita si laki-laki yang menerima kotak. Jadi saudara ini ma'tuf alaihnya adalah ro'a. Ro'a warokatan maktuban fihal ibaratul atiyatu. Saudara, fi'lun madin mabniun ala fathi wa huwa ma'tufun. Baik Bapak Ibu, saudara ini fi'il madinya mazid. Mazid atau mujarad? Jarak. Mujarad. Rukun berapa saudara? Rumpun 2. Rumpun 2. Baik, salah. Ah. Saudara rumpun 1. Nah, rumpun 1. Ya. Tapi wazan 2, betul. Maksud Ibu Masna tadi wazan 2 maksudnya Ibu ya. Salah wazan. Keliru tentang wazan. Salah sebut wazan. Rumpunnya rumpun 1, wazannya wazan 2. Begitu, bagus. Ar-rajulu apa kedudukannya? Ar-rajulu fa'ilun. Fa'il. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ala harfu jarin mabniun ala sukun. Hadhihi majrurun. Sebentar. Hadhihi seperti tadi ya, ismul isyarah. Mabniun alal kasri.
Terus fi mahali, oh ya, fi mahali jarin majrurun. Bagaimana Bu? Majrurun. Iya, ya fi mahali jarin majrurun bi ala. Kasrah, kasrah. Iya, mabni ala kasroh. Al musibati musyarun ilaihi. Musyar ilaih. Syar'ilai. Ya, wa badalun, ya kan? Badalun. Badal. Badal kemana? Ke hadhihi. Hadhihi majrur atau mansub atau marfu. Kasrah. Kasratun. Ya, kan ada ala, berarti majrur kan hadhihi Betul. ini. Mm-mm. Maka Ya. menyebutnya wa badalul majruri. Dan Majrurun. majrur. Wa badalul majruri majrurun. Dan badal majrur. Majrur itu mana? Majrurnya kemana? Ke hadhihi. Karena al-musibati badal kepada hadhihi yang majrur oleh ala. Makanya musibati juga majrur. Makanya mengucapkannya wa badalul majruri majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Berarti hadhi adalah apa? Hadhi adalah mubda minhu ya. Mubda minhu. Ya. Mubdalun minhu. Mubdal minhu. Tuh. Musibah itu artinya apa Bapak Ibu? Musibah. Sibah juga lah Ustaz. Juga. Musibah. Ya. Sama Musibah perkataan itu, pun musibah ini. ya baik, betul. Musibah itu sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik? Yang buruk. Yang buruk lah. Nah, baik. Bapak Ibu, sebenarnya kata musibah itu dari segi makna Ada dua ini. adalah sesuatu yang menimpa. Oh. Sesuatu yang menimpa seseorang. Sesuatu yang mengenai seseorang. Sesuatu yang dialami seseorang. Itu musibah. Nah, sesuatu yang dialami seseorang itu, sesuatu yang menimpa seseorang itu, sesuatu yang mengenai seseorang itu, apakah semuanya buruk? Tidak. Tidak. Hmm. Ada yang buruk, ada yang baik. Betul tidak? Ya. Maka musibah itu sebenarnya dari segi bahasa tidak bermakna buruk. Hmm. Musibah itu ada dua. Buruk Ada dan musibah baik. hasan, Hasan. ada musibah sayyi'ah. Tapi bahasa Melayu selalunya yang buruk Ustaz. Nah, itu Kita silap. sama Indonesia juga. Orang Indonesia mengira musibah itu buruk aja, sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak diharapkan. Ya. Melayu ambil bahasa. Padahal dari segi bahasa, musibah itu ada dua. Ada musibatun hasanatun, ada musibatun Sayyi'ah. sayyi'atun. Sayyi'ah. Nah, ini pun berdasarkan Al-Quran. Coba Bapak Ibu ingat sebuah ayat. Wa ma asobaka min hasanatin faminallah. Wa ma asobaka min sayyatin famin nafsika. Apa saja yang menimpa kepadamu berupa kebaikan, maka itu bersumber dari Allah. Jadi musibah hasanah itu dari Allah. Wa ma asobaka min sayyatin famin nafsika. Dan apa saja yang menimpamu berupa keburukan, maka itu berasal dari dirimu sendiri. Ada kan itu ya? Nah, jadi musibah Ayat itu Quran. netral. Itu ayat Al-Quran. Musibah itu netral. Ada musibah hasanah, ada musibah sayyi'ah. Nah, maka menerjemahkan musibah itu, kalau kita kembali ke mana awalnya, adalah sesuatu yang mengenai, sesuatu yang menimpa, sesuatu yang terjadi. Bisa buruk, bisa baik, tergantung konteksnya. Meskipun dalam pemahaman kita, orang Indonesia, orang Singapura, dan orang Malaysia, biasanya musibah dianggap sesuatu yang negatif. Gitu. Tetapi karena kita sedang belajar bahasa,
Maka hal ini juga perlu kita tahu, perlu kita bahas. Bahwa musibah itu ada dua, yakni musibah hasanah, ada musibah sayyi'ah. Kalau musibah hasanah bersumber dari Allah, dari Tuhan. Kalau musibah saya bersumber dari kita semua, dari kita sendiri. Nah, lalu dalam konteks ini, cerita Hadiyatul Firon, musibahnya ini musibah saya atau musibah hasanah? Saya Sayyi'ah. Musibah saya. Makanya si laki-laki tadi merasakannya sebagai sesuatu yang buruk menimpa dia. Makanya sobaro, bersabar. Kalau musibahnya hasanah, dia syakaro. Kalau Sakaro musibahnya ya. hasanah, syakaro. Kalau musibahnya Syakaro. saya, sobaro. Syakaro ala musibatil hasanah, wa sobaro ala musibatis sayyi'ah. Itu ya. Nah, musibah. Lalu kalau kita kembalikan ke kata dasarnya, musibah dari kata apa? Asoba. Tuh, asoba, yusibu, isobatan, isobatan. Nah, terus kata musibun itu isim fa'il yang bermakna mengenai, menimpa. Dimuannaskan menjadi musibatun. Ya, ini hanya tambahan saja ya, tambahan sebagai wawasan. Enlightenment tentang bahasa Arab. Makna mufradat dari sebuah kata. Kita tidak hanya tahu dalam pemahaman kita, tapi juga harus tahu dari segi linguistiknya, dari segi asal muasalnya. Baik, kembali ke teks. Alati ismu mausul. Mausul. Tanya, Mabniun. Tan. Boleh Pak, Ustaz boleh. silakan. Kalau dari hadihi eh, hadihi musibata itu musibah al musibati Sibati. silahnya kemana? Tan? Sila mausul. Sila mausulnya Iya, bukan bukan al-musibah, bukan silah. Alati kan isi mausul. iya. Sila mausulnya itabaroha. Oh, itu dia. Tabarok. Silah mausulnya adalah itabaroha. Jadi alati ismu mausul mabni ala sukun itabaroha fi'lun madin. Fi'lun madin. Mabniun ala fathi. Wahuwa silatul mausul gitu Pak Aruf. Ya Pak. Mau jadi dari silam. Tuh, gitu. Dari silam. Itabaro fi'lun madin mabniun ala fathi wa huwa silatul mausul. Penghubung dari al-mausul alati. Mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu domirun mustatirun. Domirun mustatirun. Takdiruhu huwa raji'un ila ar-rajulu. Fa'ilnya adalah domir mustatir. Takdirnya adalah huwa. Huwa kembali kepada ar-rajul. Itabaro ini mazid atau mujarrad? Mazid. Mazid wazan berapa? Dan berapa ya? Mujarradnya apa? Mujarradnya itabaro ini. Itabaro. Tabaro ataba Mujarradnya apa? Ain baro. Abaro. Ain baro. Abaro. Nah, itu ada hurufnya apa aja Abaro. tambahannya? Abaro. Alif ta. Alif dan ta. Berarti kalau alif ta mazid wazan berapa? Lalu lupa lah pula Ustaz. Ah. Kena tengok buku Ustaz. Buka kitab ni Ustaz. Wazan Ya, 4 Pak, kamus dulu, wazan 4. lihat buku. Empat Mazid tak salah. wazan. Alif ta wazan 6 Ustaz. Wazan eh? 6. Wazan 6. Okey Kalau okey. wazan 6 alif ta, wazan 7 alif nun, wazan 8 alif sinta. Kalau yang Okey, belajar okey. alif ramdani. Kalau wazan 6. Wazan 8 Wazan alif 6. sinta.
Yang bersama kita sekarang Alif Ramdhani namanya hadir. Nah, baik. Itabaro semula dari kata abaro. Berarti itabaro adalah fi'lun mazid. Fi'il yang mazid bi harfaini dengan dua huruf. Al alif qabla fa'il fi'li wa ta qabla fa'il fi'li. Alif sebelum fa'il dan a dan ta setelah fa'il. Belum paham. Ha ini apa? Domirun Dhamirun. muttasilun mabniun ala sukun. Alhamdulillah, syukur. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kalau ada domir muttasil bersambung setelah fi'il, maka domir muttasil itu kedudukannya sebagai maf'ul bihi. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Jazaan. Kenapa jazaan? Apa coba kedudukannya? Jazaan Maf'ul sa'inin, maf'ul bih sanin. Maf'ulun bih. Bukan. Hal. hal. Oh, hal. Halun Hal. mansubun. Sebagai. Halun mansubun wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Hal. Haqqan. Hal. Halun mansubun. Ini halun awal ya. Hal Halun awal sanin. nih. Hal sani. Nah. Jazan hal Sanin. awal. Haqqan hal sani. Halun sanin. Mansubun. Haqqan. Ini halun awalun mansubun. Hakon halun sanin mansubun. Wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Haqqan. Ala harfu jarin. Ya. Mabniun ala sukun. Su'i majrurun. Majrun. Bi Isim ala, majrur. oke? Bi Biala. ala. Wa alamatu jari kasratun dhahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhafun, betul tidak? Ya. Bahwa Nah, mudhaf. kenapa tidak bertanwin? Alasannya karena sebagai mudhaf. Bahwa mudhaf. Fi'li, apa fi'li? Mudhaf Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Wa huwa mudhafun lagi. Hi domir. Hi domir muttasil mabniun ala Kasri. kasri fi mahalli jarrin. Jarin. Mudhafun ilaihi. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Ya. Hi domirun muttasilun mabniun ala kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Mudhafnya kan fi'li. Nam. Fi'linya berarti mudhaf ilaih. Ini ada dua mudhaf, ada dua mudhaf ilaih. Su'i mudhaf kepada fi'li. Fi'li mudhaf kepada hi. Nam. Fi'li mudhaf ilaih untuk su'i. Hi mudhaf ilaih untuk fi'li. Berarti ada dua mudhaf, ada dua mudhaf ilaih. Rangkaiannya ada tiga. Ada su'i, ada fi'li, ada hi. Nah begitu menjelaskannya. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selesai. Tamat cerita Firan. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah pemahaman artinya sudah paham insyaallah ya. Arti dari masing-masing sudah mengerti insyaallah. Tapi nanti bisa kita sampaikan bahasan lebih jauhnya insyaallah pada minggu yang akan datang. Insyaallah Pak. Ya, syukran. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selesai. Kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang insyaallah. Baiklah Bapak Ibu semuanya. Ada soalan dulu tidak? Cukup ya? Cukup ya. Cukup, Alhamdulillah. Tayyib, ayo ikhwan al akhwat. Hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan ala ihtimamikum
وانضمامكم ومشاركتكم في هذا التعلم معا. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan, dan kita jumpa lagi. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Nakhtatim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.